Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 35. Dan adalah tempat jatuhnya wazir. 11 baris dari atas ke bawah. Dan adalah tempat jatuhnya wazir daripada tempat kerajaan raja seumpama cermin bagi muka. Tempat jatuhnya wazir, orang memandang pemimpin, orang cukup melihat yang dekat dengan pemimpin itu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Wazir itu kan orang yang dekat atau ajudan. Apapun yang diucapkan oleh ajudan itu kebiasaan pesanan dari atasannya. Cukup orang melihat ajudannya menunjukkan cerminan dari atasannya. Nah, itu penting. Berarti apabila orang yang dekat dengan atasannya itu begini begitu, itu menunjukkan atasannya pun begini begitu juga. Cermin. Sama istri itu cerminan suami. Baik tidaknya istri yang diucapkan dan yang dikatai orang pada suaminya. Itu biasa. Berarti istri kita ini, istri pian-pian itu cerminan dari didikan suami. Maaflah Bapak Ibu, ini supaya mudah kita mencerna perumpamaan. Ulun kalau kadang memakai contoh atau perumpamaan sulit kita memahaminya Pak Ibu. Itu dalam ilmu balaghah namanya. Ada namanya perumpamaan. Dalam bahasa Indonesia pun ada perumpamaan. Apabila bini pian itu baik akhlaknya, menunjukkan pian dikatakan orang baik akhlak. Apabila bini pian itu Bapak Ibu kada baik akhlaknya, maka yang dikatakan orang tetap pian dihukumkan orang kada baik akhlak. Maaf ibu-ibu, ini buai perumpamaan. Jangan ibu-ibu rasa keberatan di contoh seperti itu. Itu merata sudah. Panggilan orang tuh kayak itu semuanya rata-rata kayak itu. Bujuran tuh, ini minta maaf ibu-ibu. Kalau ibu-ibu gue lagi, nah bu, pakaian pian, bu, ini pakaian pian bu lah. Rapi tidaknya pakaian pian yang dikatai orang suami pian gue. Itu istri siapa aja, maka itu pakaiannya istri Simeon. Padahal neon goreng di rumah dikatai orang paling baik Simeon. Hanbo. Ibu-ibu pun cerminan gue, pian tuh cerminan suami sampean. Suami sampean cerminan perhatian pian. Kada kau didustai namanya mulut orang pasti macam-macam. Apabila bapak-bapak pian dikatai orang baik, pian ini itu cerminan Pak Ai pian itu menunjukkan diperhatikan istri pian. Misalnya rapi lah pakaian suami. Pian tuh rapi pakaian pian. Orang menyebut istri pian yang memperhatikan pian. Itu otomatis. Kalau kayak apalah
Pakaian suami kada rapi, itu aja sudah. Kancingnya tak ini kan kayak apa kan? Salah-salah kayak apa kan kayak ini bisa kayak ini. Kayak ini namanya Bapak Ibu. Misalnya kada tak kancing baju, nah minta maaf lah ini mencontohkan bang. Ulun betul di dalam. Nah kayak ini. Pasti disambat orang kasihannya aja suaminya ada rapi pakaian tuh gara-gara istrinya tuh kada memperhatikan tuh. Ya disambat orang gue. Padahal gue maaf bu lah suami pian yang sulit diatur. Tapi yang diucapkan tetap istri. Ibu-ibu yang juga bu contoh. Biar gue pakaian kurang bagus lah secara pandangan kebanyakan orang. Itu aja sudah. Pandangan orang gue, oh orang terlalu menilai pian pakaian pian terlalu minor. Itu aja sudah. Minor itu terserah pian dia menilai. Minor pakaian pian. Gue tahulah ibu bapak minor. Kayak tahu minor kayak. Pon minor. Berlebihan makanya agak transparan, terlalu terbuka, itu aja sudah. Kurang melihat juling mata. Pasti gue orang ngomong suami sampean itu gini siapa itu pakaian terlalu kurang sopan tuh. Itu tau lah bininya si Anu. Nah disebut orang suami sampean. Karena suami sampean gambaran dari didikannya kepada yang gue. Cerminan baik buruknya istri disebut orang baik buruknya juga suaminya. Rapi tidaknya suami disebut orang juga perhatian tidaknya istrinya. Itu pasti itu sudah penilaian masyarakat rata-rata memang seperti itu. Nah ini maksud cerminan namanya. Nah itu pahamlah inti hari. Nah nyaman kalau kita menjelaskan ini, nyaman kalau kita paham. Lalu bapak-bapak jagalah istri supaya tidak diomongin orang tidak baik. Ibu-ibu jagalah suami sampean supaya jangan diomongin orang tidak baik. Nah, itu cara. Sama juga Pak Ibu yang anak disebut orang tuanya. Anak siapa jadi itu kelakuannya? Nah, yang disebut siapa? Orang tuanya. Berarti tingkah laku anak itu cerminan bagi orang tuanya. Apabila anaknya baik, disebut orang harum orang tuanya. Apabila anak tidak baik, disebut orang buruk nama orang tuanya. Lagi, orang tuh sekolah jebolan mana? Orang tuh sekolah pesantren anu. Bagusnya, berarti bagus. Lihat. Keilmuannya, tingkah lakunya bagus. Itu gambaran cerminan di mana dia tempat belajar. Apabila dia tidak berkualitas, Bapak Ibu, maka disebut orang tidak baik di tempat dia belajar. Itu disebut cerminan. Maka hendaklah Bapak Ibu kita berlaku tingkah jadi orang kampung atau orang tua yang bagus. Kalau kita sudah berusaha hidup ini Bapak Ibu di dalam hidup yang baik, terserah orang menilai. Karena kita tidak bisa mengatur mulut orang. Yang penting kita berusaha di dalam hidup menuju yang baik-baik saja. Nah, itu. Kalau mulut orang jujur, kita kadang mengatur. Tapi kita berusaha di dalam hidup ini perjalanan yang baik-baik.
Itu caranya Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi. Nah, cerminan tadi. Seperti tiada melihat padanya. Tiada dilihat akan kebelokan mukanya. Nah, keelokan maksudnya mukanya. Dan jahatnya. Dan kecelaannya. Nah, itu Bapak Ibu. Seperti tiada melihat padanya, tiada dilihat akan keelokan mukanya dan jahatnya. Apabila orang melihat baik, dinilai orang baik atasannya. Keelokan mukanya itu perumpamaan juga. Apabila dia Pak Ibu manis muka, murah senyum dengan orang, itu tanda orang berakhlak. Kita hidup nih Bapak Ibu murah senyum sama orang. Jangan dia senyum terus seperti sama melingkung lain. Murah senyum, tegur sapa, kajian orang kampung itu apa tuh Bapak Ibu? Tegur sapa, murah senyum, baik bermasyarakat, baik bergaul, bakal kawanan bagus. Yang kada baik kita arahkan yang baik menurutku begini. Yang merasa ditegur tanda orang perhatian dengan kita. Yang sudah baik kita dukung. Yang tidak baik jangan kita dukung, tapi kita arahkan yang baik begini. Orang yang menegur kita, dia tanda sayang dengan kita. Nah, nyaman kada Bapak Ibu? Kalau begitu akhlak enak Pak Ibu. Berarti kalau kita hidup ini ada yang menegur kita, itu tanda orang perhatian dengan kita. Itu yang kita pertahankan sebagai orang yang dekat dengan kita. Kada dapang Pak Ibu orang hidup ini kada tersalah, bisa aja tersalah dia bisa, salah dia bisa, tersalah juga bisa. Tapi ada di antara orang yang dekat dengan kita memberikan pandangan, pendapat atau teguran, itu tanda dia perhatian dengan kita. Nah, kita terima kasih dengan orang yang menegur kita. Jangan kita merasa tersinggung dengan orang yang menegur kita. Apabila orang sudah tidak peduli dengan kita, tandanya kita tidak disayangi orang lagi. Bahasa orang tasarahai lapakainya ngalih ditagur. Ngalih ditagur orangnya. Nah, itu tuh kebanyakannya. Itu Pak Ibu. Kalau sudah seperti itu akhlak, suatu saat apabila berpisah, kadang-kadang Bapak Ibu neteskan air mata. Ada Bapak Ibu orang tuh Pak Ibu bagus, berkawan, bagus, bersahabat, bagus dimanapun dia berada. Suatu saat dia enggak ada lagi, orang Pak Ibu berderai air mata, rasa kehilangan. Ada lagi Pak Ibu orang tuh enggak ada, orang semuanya sakampungan sujud syukur. Bisa tiada memaknai. Nah, hendak apa kita? Hidup ini hendak apa? Apabila suatu saat kita berpisah, membuat orang menangiskah? Membuat orang bersyukurkah? Kita menilai. Di dalam diri ulun nih Bapak Ibu, ulun bisa berbuat baik. Di dalam diri ulun ini juga ulun bisa berbuat jahat. Bisa enggak? Ulun ini bisa berbuat baik. Ulun itu bisa berbuat jahat. Nah, kita nih Bapak Ibu bisa berbuat baik, kita nih bisa berbuat jahat. Ada akal, ada nafsu. Makanya kita kenali dulu apakah ini baik, apakah ini jahat lewat ilmu. Ulun rentan bisa ulun melakukan yang jahat, ulun pun bisa melakukan yang baik. Tapi kita tahu yang baik diridhoi Allah, yang jahat dimurkai Allah. Bisa Bapak Ibu. Orang berdagang Bapak Ibu bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Bisa. Ayo pihak dagang, orang bisa berbuat baik, pedagang bisa berbuat jahat. Ayo pihak.
Orang berilmu bisa berbuat baik, dia bisa berbuat jahat. Dia bisa menjadikan dirinya untuk melakukan kebaikan, dia pun bisa menjadikan dirinya untuk melakukan kejahatan. Kalau enggak dibimbing hidayah dari Allah, berat beban. Makanya kita hidup ini selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Ayo, yang berat itu Pak Ibu, yang berat itu lagi. Ketika kita melihat ini tidak benar, lalu hati kita tidak menegur, di situ kita kita kena juga, kena bahasa kita, kena dosanya kita. Karena kita tahu ini nggak baik, lalu kita tidak menegur karena kita takut. Nah, kalau kita orang biasa, jadi ulun hati kita di sana. Apabila kita punya kemampuan menegur, kita tegur. Contoh kecil Pak Ibu lah. Ulun tuh bukan merasa baik, ulun nih keluar pada mobil menuju ke acara tuh, gangnya halus, kada kau abah gang main anu nih, mobil kita masuk gangnya halus. Imbah gang halus pulang apa ngarannya tuh jembatan gantung. Coba lihat jembatan gantung tuh ada daerah orang tuh Lok Baintan. Kemudian masih ada jembatan gantungnya. Mobil di Ciberang. Nah, jembatan gantung. Nang lucunya nih pulang nang menjemput nih ke dewa ini bahkan deretan di jembatan. Ya, dewa ini. Pian guru, anu lah guru. Menelpon. Ikam menyeberang. Aku ke dewa ini. Nah, ya. Jembatan gantung. Kalau di jembatan gantung tujuan lajui apabila bagaimana? Nah, bisa Bapak Ibu dakwah atau situ. Lalu pas hujan merintik, orang ini menebang anunya tuh daun pisang kah? Dulu. Nah, kenapa guru? Tuh pisang orang, bang siapa minta izin? Kehujanan guru, ada aja suruhan. Tanya aja, gurunya aras, hari nyaman mendengar ulama. Tapi kenapa baik kalau bisa tersinggung-singgung? Lalu ulun berdiri pai gue di ujung jembatan. Nyebrang, ikam lajui, kenapa Pak? Guru, jembatannya bebuyang, lajui. Aku menjaga akan supaya jangan orang nang di sini lewat. Ikamnya menyeberang tunggal, nggak ada berselisihan, ada berpapasan. Ikam sendiri lajui, takutan guru ya, harus berani jembatannya. Ini bolongnya ada yang di bawah ya di mobil nih. Tak kalinya apa air gue ini berang kayak ulun lari sini ikam diam di sini itu kan kawan di sebelah nambut ya lihat ya aku lah menyeberang masuk ragapnya ulun ulih nang lalakin penakut dia nih nah, jangan kayak itu aku gelianan tuh nggak apa-apa nah, geli lah nah, jangan kayak itu di sini nah kayak itu aja ikam sudah siap sudah nah mas kayak itu caranya jangan begal mat jadi ulun alhamdulillah lalu masuk ambil akan kita ya berangkat lagi kita nah nyebrang lagi nah tinggi dulu bagus guru kami kayak itu caranya lah ikan ini gimana urun guru lain orang kampung sini juga sangka urun orang kampung sini lain orang kampung sini berarti kada terbiasa nah urun garis bawahi tadi nampak hendak mengambil daun pisang orang nah supaya jangan kehujanan pertanyaan boleh kada boleh
Minta izin sama siapa? Minta izin dulu. Apanya dijawabnya keras. Hidup nih Bapak Ibu, hendak baik bisa, hendak jahat bisa. Nah itu tuh penting wan pian-pian, Nah kemudian itu gambaran apalagi. Dan demikian lagi sultan, pemimpin, sultan, raja atau pemimpin, tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya. Sultan, pemimpin itu tiada sempurna pekerjaannya. Tiada akan sukses apa yang diperintahkannya dari kebijakan-kebijakannya pemimpin itu, melainkan, Bapak Ibu, melainkan apa? Yaitu Pak Ibu, baik akal wazirnya. Apa maksudnya? Sehat akalnya, bagus pemikirannya. Nah, bukan baik akalnya, bagus ma'akalinya. Lain. Mau tapi mak diakali orang. Jaruk ulun Pak Ibu kadang-kadang menyindir di pengajian. Kami guru anak ma aspal guru ulun lihat Pak Ibu di depan rumah ulun lah, namanya di mana-mana. Anu Pak tipisnya pengaspalnya. Tipis kurang ditebal itu masih banyak tuh di ulun. Aspal tuh masih banyak tuh di dalam mobil tuh aspal. Ada Pak ini anak ulun bawa ke muka rumah ulun. Aspal di depan rumah ulun ini minta tebaliakan aja ulun. Ulun kena memberi duit berapa? Oh itu Pak, mau. Berarti Bapak Ibu lah kita pikirkan nih zaman pembangunannya, membangun manusianya dulu. Paham gak kadang-kadang adik-adik? Manusianya dulu yang dibangun. Angkai. Manusianya dulu yang dibangun. Manusianya dulu yang diaspal, baru suruh aspal. SDM, sumber daya manusianya dulu. Kalau manusianya Bapak Ibu kada di aspal, kaina bubuhnya makan aspal. Paham lah kayak makan aspal kayak. Nah aspal beberapa senti dikuranginya. Datang hujan, batu jadi ada. Nah itu kenapa SDM-nya Bapak Ibu yang penting. Manusianya, membangun manusianya itu yang penting. Pembangunannya bujur, membangun manusianya pun lebih penting. Ulun madahkan nantian. Nah itu. Kemudian lagi nih sultan tadi. Berarti apabila yang dekat atau ajudannya ini bagus pemikirannya, maka itu menunjukkan bagus pemikiran pemimpinnya. Apabila orang yang dekat dengan pemimpinnya nih Bapak Ibu kada bagus pemikirannya, itu menunjukkan atasannya pun kada bagus pemikirannya. Karena orang yang dekat dengan pemimpin itu menunjukkan pemikiran pemimpinnya. Nah, jelaskan di dalam kitab itu. Supaya kita yang hadir nih Pak Ibu tahu. Ulun Pak Ibu pernah lagi jus sersak jauh. Jus sersak minum waktu itu. Bukan di Banjarbaru, bukan di Martapura, pokoknya dua daerah. Jus sersak jauh. Kawan mengapa? Sama jus sersak. Nah, kemudian Pak Ibu siapakannya minum Ibu. Lain sersak nih, kayak ada susu sedikit sersaknya. Soalnya
Mbak, ini jus resak lah. Bukan saya Pak yang membuat. Nah pas resaknya nggak ada tadi jus resak. Ini susu daun bengong. Air sama susu, air susu aja. Nggak ada seresak aja ini. Saya nggak membuatnya Pak. Coba maaf Mbak. Maaf ya Mbak, cangkir. Nah, coba adalah seresaknya. Saya minta Mbak jus seresak saya. Sakanya habis Pak aja. Nah, ya perlu membuat ini diseresak dulu nih. Nah, berdusta. Nah, itu siapa itu? Lagi lah. Ini penting nih. Makanan. Sakanya pian anunya tuh iwaknya tuh berulat. Nah, maka dulu sehat nih. Iwaknya tuh berulat. Ada jadi ulun Pak gue. Enak makan. Coba. Ada dia pangannya. Nah, berulat iwaknya. Makanan pian, makanan. Sekalinya Pak Ibu, ulun ambil piring ini, ulun bawa ke belakang orang kesini. Mbak, saya ngomong ke Mbak bosnya ya, enggak, saya asistennya. Ini Mbak, ini ikannya, ada ulat. Iya, kalau sampean ingin baik ini nah, Mbak ulat jangan dijual, kasihan orang. Untung kada ulun viralakan gimana nih ulun foto oleh sehatnya ulun kirim. Ya, tapi ya jangan. Nah, anak jahat bisa nggak tuh? Bisa nggak ada? Tapi kasihan orang. Nah, kita hanya menegur dengan baik, Mbak. Baik. Nah, ini ulun kalau menegur ini Pak Ibu. Ini jahat, ulun bisa jahat. Orang menyunggui kita beulet ikannya. Ulun anak jahat bisa. Tapi kasihan, nggak usah. Kita nggak makan nggak apa-apa ya. Nah, waktu Pak Ibu selesai, ini kisah jahat, bisa jahat kita tuh bisa. Kita tuh Pak saruan, sekalinya Pak jam 11, setengah 12 ulun perut bermasalah. 8 kali buang air besar. Ayo ke WC. 8 kali buang air besar. Untung ulun minum lagi Bapak Ibu. Jakano ulun Pak Ibu masuk rumah sakit. Pengajian bisa ada. Lalu Pak Ibu, bahasa kita tuh lemas dah. Oralit kah? Diapet ke nomor 4. 8 kali. Habis dikurasnya perutnya dia. jam 1, jam setengah 2. Ulun ke WC kada kawa lagi boy berjalan Pak Ibu. Nah, beting kau. Ujar bini kita ke rumah sakit Aina dulu. Aku masih bisa. Makan apa pian tadi? Ada sini Bang melihat. Lihatin minuman kopi oranye apa itu? Ulun lihati 2 tahun kadaluarsa. Expirednya 2 tahun. Oh. Nah, tambah orang kampung Pak Ibu. Napa tuh beras diandak dirinjing digosok makan. Nah, apa ngarannya tuh? Awal pian lah. Baras digosok makan di dalam rinjing, jangan diminyaki sampai gosong, buat dalam cangkir, buat air minum agak reda perut. Subuhnya kalau lagi pengajian 1 jam dia bisa guring malam itu. Minum sampai oren. Kalau ulun tiralakan kala bahwa guru udin minum sampai oren saruan di wadah si ano ada berusaha. Ulun yang salah asal minum. Wah ini ulun tapi melihat kopi ulun di hati expirednya. Itu contoh Bapak Ibu, kita hendak baik bisa dengan orang, hendak jahat bisa. Tapi tetap Bapak Ibu kita ihdinas siratal mustaqim. Hanya ingin berada jalan yang lurus. Nah sama ini.
Nah, berarti sultan itu tergantung pemikiran apa? Sultan itu pemikirannya bagus. Menunjukkan pemikiran sultan itu bagus tergantung orang yang dekat dengannya. Dan sehat pahamnya, sehat pemahamannya. Arti sehat pemahamannya itu benar. Pemahamannya itu benar. Ini minta maaf nang hadir-hadir. Banyak orang tua Pak Ibu yang minta air. Guru Udin, ulun minta air pan guru. Untuk apa aja bu? Anak ulun guru, ma anu skripsi guru. 3 kali guru dosennya guru karas benar guru skripsi guru dosennya guru ngalih benar guru penyarikan. Bisakah kita? Nah, salah guru diulangnya lagi guru catat tipang dosennya berapa ekor? Satu orang tuh beberapa pembimbing lah. 2 pembimbing lah bu. Paling banyak berapa? 2. Umat lah jauh. 3 kali gue skripsinya kali diterima. Berarti kalau skripsinya tuh kali diterima, kalau diterima setelah itu apa? Wisuda lah. Ayo pernah beri pemasukan lah. Kalau kada pernah wisuda bang. Pon. Kalau skripsinya sudah diterima, di wisuda kalau dahulu, belum lah. Oh diuji lagi. Setelah itu lolos. Wisuda itu, oh itu sudah lulus. Nah, bingung kalau lah. Oh, yudisium dulu, baru wisuda. Itu setelah sebelumnya tuh skripsi dulu. Nah, ya kalau dari tapi tahu lah. Nah, makanya guru ini ada kuliah lah. Tiup, nah, dosennya siapa? Dimudahkan. Penyarikan guru terlalu ketat guru kada tahu dia belum bacakan Pak Ibu tahu lah mau belum bacakan apa sombong bokmon omyong no supaya dosen kada tapi kalau meneliti nah sombong bokmon mudahan jangan tapi banyak mulut lagi matanya jangan tapi melihat kada apa juga 3 kali sudah pian jangan meminta ulun banyulah pian dibacakan yang gitu Pak Ibu minum hadapi aja nanti ketika ujian skripsi itu kan akan kontrol sakalnya Pak Ibu seminggu lebih lah menelepon guru alhamdulillah guru kada tapi ditanyanya lagi guru kan mau dosennya guru berdua dosen pembimbing kada tapi ditanya lagi kada ada periksanya lagi langsung guru lulus guru alhamdulillah berarti jarak ada sumum bukmu 7 orang ayat pembungkam. Nah, itu. Ulun kada jahat sama dosen pembimbingnya. Niat ulun memudahkan. Nah, jahat ulun lah. Kada jahat, lulus, alhamdulillah. Nah, artinya mau anak yang mau skripsi, bacakan itu sumum bukmun umum pahu la yusiru. Nah, ayo. Sudahlah dicatat ada kayak di dalam ayat Quran kayak ada orang minta banyak unsur pian jetiok gitu. Ayat Quran tuh tergantung niat. Quran tuh kalau arah ke positif terjadi Bapak Ibu. Quran tuh kalau diarahkan ke negatif terjadi juga tapi berusaha. Nah, bisa jahat kita nih kalau Bapak Ibu bisa jahat, bisa baik. Tergantung kita. Di hati kita, di diri kita nih bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kejahatan. Makanya ada petunjuk. Iya, dari Allah petunjuk itu pun ilmu juga Bapak Ibu. Apabila belok ke sini bisa, kita belok ke sini bisa.
Kemana kita anak belok? Ulun guri kada bebilok-bilokan nah berkurang. Itu Pak Ibu caranya. Hidup memang seperti itu. Ya contoh tadi, ulun bacakan ayat itu, alhamdulillah. Ada Pak Ibu amun itu panamparan, Blasidin menampar yang musuh tuh kayak kapal, kayak Nabi Musa gitu. Tapi kalau sidin benar, tampar sidin langsung kayak kada berdaya tuh. Tapi wah ini orangnya sudah tua, ampeh sudah. Yang dari itu penamparan ulun waktu kakanak yang masih anu ulun sekolah. Napa amalan pian anu jisidin nang mampus itu. Unang nang wa al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthul wa takunu jibalu kal ainil mampus. Itu sidin belum ada orang-orang pina mabuk itu angkar mampus langsung di sini ada kau berdaya lagi. Jadi sak jadi memakai air penamparan. Tapi aku di betubat sudah ini ampih dah aku dah. Memakai ayat Al-Quran menampar orang berdosa ada? Berdosa. Ada pulang Pak Ibu, ayat itu sebenarnya bukan masalah itu tapi dipakainya, tapi manjur. Nah ini nih, karena baik sangkanya ayat Al-Quran, padahal bukan ayatnya untuk masalah itu. Orang Pak Ibu yang sulit melahirkan apabila kesidin itu, kanene itu jarang operasi. Sidin memberi air Pak Ibu jarang operasi. Bagaimanapun dokter mengatakan harus dioperasi, minta air sama beliau, jarang dioperasi, gagal operasi, lahirnya normal. Oh tanya juga, nih, yang memberi banyu nang orang hamil tuh nih jadi anu tuh apa nih lancar tuh. Ayat kolam binai apa nih nang nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, apa maksudnya nih kan turun, bayi itu kan turun keluar, mau turun keluar, dulu niatnya ayatnya bukan turun keluar. Nah, karena kebaikan sang kasih dalam Al-Quran, Allah kabulkan. Masya Allah. Berarti Pak Ibu lah hendak baik dari diri kita, hendak jahat dari diri kita. Termasuk orang yang jadi ajudan itu kadang-kadang cerminan bagi baik tidaknya pemikiran pemimpinnya. Apabila ajudannya kurang baik, pemikirannya kada sehat tadi, pahamannya kada sehat, itu menunjukkan atasannya kada sehat. Itu penting. Nah, lihat dulu. Dan bersih hatinya. Nah, hati yang bersih. Jangan ada dendam, jangan ada buruk sangka, jangan ada rasa hebat. Enak kalau Bapak Ibu. Jangan ada rasa mulia, sombong, jangan merasa berilmu, jangan merasa jago. Nah, rasa-rasa seperti itu memunculkan rasa sombong. Sombong itu baik karena ada rasa hebat, rasa alim, rasa lebih, nah itu hilang akan. Maka kalau sudah seperti itu Pak Ibu, kita akan tenang. Apabila menghilangkan rasa-rasa hebat, rasa alim itu enggak. Yang ada kita dititipi aja Bapak Ibu. Kenapa? Hati yang seperti itu harus dibersihkan. Karena berbahaya Bapak Ibu. Kalau hati kita akan dibersih, berbahaya. Kenapa? Kada steril hati ini bahaya. Nih ulun nah duduk seperti ini Bapak Ibu. Rasa alim pada pian, bahaya ulun. Na'udzubillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah Bapak Ibu. Hanya semata-mata pengajian menyampaikan. Nah, kemudian sedikitnya ulun minta waktu. Minggu depan ulun sisipkan manakib sesenam madani. Insya Allah. Minggu depannya libur. Kenapa bro? Suasana. Minggu depan masih bisa sekali. Minggu depannya libur dulu. Karena di kalender itu ada Jumat, Sabtu, hari raya. Ya kan? Di kalender itu berarti kita Ahadnya libur dulu malam Ahad sekali. Minggu depan tetap pengajian.
Tapi kita sisipkan membaca maratib sesama insya Allah. Nah, kita masalah korban sedikit. Kalau pian ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Ulun membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma yaumat tarawiyah ma uqtiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Barang siapa yang puasa hari tarawiyah 8 Dzulhijjah, uqtiya diberi oleh Allah pahala ma la ya'lamu illallah. Kada ada yang tahunya pahala itu melainkan hanya Allah. Saking banyaknya pahala. Lihat. Allah Bapak Ibu memberi pahala tidak terhingga banyak-banyaknya dan tidak ada yang tahunya jumlah pahala itu melainkan hanya Allah. Namanya puasa tarawiyah. Kita di sini puasa tarawiyah, orang di sana wukuf Arafah. Kenapa bro? Nah, makanya ini yang ulun sampaikan. Andai kata Arab Saudi memutuskan 1 Dzulhijjah misalnya hari Rabu misal, berarti kalau hari Rabu maka hari Kamis itu orang wukuf Arafah kan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan 9 Dzulhijjah. Andai kata 1 Dzulhijjah di Arab Saudi Rabu, berarti di sana wukuf Arafahnya Kamis, hari rayanya Jumat. Di sana. Jam di sini, lain waktu lagi. Kita fokus ke sana dulu. Andai kata Saudi Arabia memutuskan 1 Dzulhijjahnya hari Kamis, berarti wukuf Arafahnya Jumat, hajinya haji akbar. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 9. Haji akbar. Haji akbar itu kebiasaan wukuf Arafahnya Jumat. Nah itu tuh. Berarti hari raya di sana Sabtu. Nah itu tuh penting. Untuk Idul Adha kita terikat dengan Saudi Arabia. Untuk Idul Fitri kita terikat sidang isbat dan ru'yatul hilal. Kenapa maka ada namanya sidang isbat termasuk hisab dan ru'yatul hilal melihat bulan? Karena bulan 1 itu hidup sehari itu bisa kelihatan, bisa ada 1 Ramadan. Paksa ditunggu dulu ada kada bulannya. Kalau 10 Dzulhijjah dilihat juga lah. Kenal tuh sudah bulannya besar gitu. Itu pentingnya kita. Nah lalu kenapa maka kita menunggu Saudi Arabia? Karena Saudi Arabia hendak menentukan waktu wukuf. Ini penting Pak Ibu. Supaya kita nih masuk di sini nah. Ini yang di hadis Nabi ini nah Bapak Ibu. Siapa yang puasa Arafah, Allah ampuni kesalahannya 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Kita ambil contoh. Kalau di Saudi Arabia menentukan 1 Dzulhijjah misalnya hari Rabu, berarti wukuf Arafahnya Kamis kada? Kamis. Nah, Kamis di sana. Kalau Kamis wukuf Arafah, berarti kita di sini puasa Arafahnya Jumat. Ini rumus nih. Kenapa guru maka Jumat, sedangkan orang wukuf Arafah guru hari Kamis? Pertanyaannya, samakah waktu kita dengan Saudi Arabia? Ada sama. Bedanya sekitar 5 jam lah. Ayo pang lihati penghapipian bang. Nah, ulun HP ulun di mobil. Sekarang Saudi Arabia jam berapa?
Jam 3 lah. Asar kah? Nah, belum kan? Nah, kita kan sudah isya sudah nih. Ayo, beda waktu sudah. Ada bisa kita Bapak Ibu ikut waktu Saudi Arabia karena beda waktu. Itu penting ya. Ini rumus karena orang ribut terus tiap tahun. Fakta. Pian kalau ada keluarga pian jamaah haji telepon di sana jam berapa? Nah, itu yang orang banyak pada mau memahami ke situ. Nah, kemudian kalau Arab Saudi sudah memutuskan hari Jumat misalnya hari Kamis misalnya wukuf Arafah. Orang wukuf Arafah kan setelah zuhur, zawal syamsi gelincir matahari. Wukuf Arafah setelah zuhur, gelincir matahari. Di sana orang wukuf Arafah gelincir matahari waktu zuhur. Setelah zuhur itu mulai wukuf. Di sana. Berarti kalau di sana hari Kamis wukuf Arafah, kita tidak bisa puasa Kamis juga karena beda waktu. Kalau kita hendak berbarengan berbetulan orang wukuf Arafah di sana Kamis, kita sini puasa juga Kamis, beralasan karena orang gurih wukuf Arafah di sana Kamis. Lalu pian bersahur waktu subuh Kamis itu. Subuh itu pian bersahur jam 4 di sana jam berapa? Baru udah isya, bisa lah pian bulan puasa bersahur di Saudi Arabia orang tarawihan. Nah, tarawihan kalau orang di sana belum tengah malam juga lagi. Nah, kalau hendak bersamaan jadi ulun pian beralasan karena di Saudi Arabia orang Kamis wukuf Arafah, kita puasa juga di sini Kamis karena orang sana wukuf Kamis, maka kita harus bersahur waktu maghrib. Adalah bersahur waktu maghrib lah. Maghrib di sini, zuhur di sana. Karena orang bersahur maghrib itu adalah orang puasa bersahurnya waktu maghrib adalah seduniaan dan keliling kada tetamu orang bersahur waktu maghrib. Waktu maghrib itu orang berbuka puasa, bukan bersahur. Otomatis kita tak habis puasa Arafahnya. Nah, ini penting Pak Ibu. Beda waktu. Arafah hari Kamis, hari raya di sana Jumat. Kita di sini Jumat puasa Arafah. Berarti hari rayanya hari Sabtu. Jumat di sini kita puasa Arafah, Sabtunya kita hari rayanya. Nah, ini ilmu Bapak Ibu. Ilmu. Kalau misalnya hajinya haji akbar misalnya di sana puasa Arafahnya kita di sini hari Sabtu, hari rayanya Minggu. Nah, ada yang mengarasi tahun dulunya kan. Aku ikut Arab Saudi karena Arab Saudi hari ini wukuf Arafah, aku puasa Arafah hari ini juga. Sekalinya pian hari raya hari apa? Aku ikut pemerintah di Indonesia aja hari rayanya. Hah? Pian puasa Arafahnya semalam. Hari ini apa? Hari ini masa tenang. Ini makal. Nggak kok dilawan nih musuh harat. Bawa betanang aja sudah. Hanya Bapak Ibu yang hadir semua, di mana kita berada, disitulah waktu ibadah kita. Karena Indonesia bukan bertetangga dengan Saudi Arabia. Yang bertetangga dengan Saudi Arabia itu Mesir, Oman, Qatar. Karena antara Saudi Arabia menuju Mesir hanya 1 jam. Seperti kita dari Bandara Soekarno-Hatta ke Malaysia kurang lebih 1 jam. Atau kita misalnya dari Bandara Samsudin Nur menuju Juanda itu sejaman kurang lebih. Nah, dalam negeri itu kita 1 jam kurang lebih Bapak Ibu. Nah, jakanya padang Arafahnya di lapangan Puma, ayo ha.
Nah, kada bertetangga pang kita bang Saudi Arabia. Berapa jam? 8 jam lah kita terbangnya. Nah, perbedaannya berapa jam tadi? Waktu 5 lah. Nah, berarti kita kada bertetangga. Kalau Mesir pas aja Pak Ebe, di sana wukuf Arafah misalnya Jumat, di Mesir orang puasaan Jumat juga karena negaranya bertetangga. Nah, jelaskan ini hadir. Nah, mudah apa yang disampaikan menambah-nambah keyakinan kita dalam beribadah kada dilanda kebingungan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم